Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya. Tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman. Perkenalkan, saya Firly Fitriani dengan NPM 0371211129, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberi sebuah tutorial atau cara untuk menggunakan aplikasi KainMaster. Pendahuluan, mengajar adalah proses membimbing kegiatan belajar yang hanya bermakna ketika terjadi kegiatan belajar peserta didik. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru memahami sebaik-baiknya tentang proses belajar peserta didik. Kegiatan belajar dan mengajar merupakan dua kegiatan yang berbeda, namun berlangsung secara bersamaan. Dalam merencanakan pembelajaran, guru dituntut mampu merancang pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai jenis media dan sumber belajar yang sesuai agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Penggunaan media pembelajaran ini diharapkan membantu peserta didik dalam memahami dan menerima proses pembelajaran yang dilakukan guru di era digital. KainMaster adalah aplikasi pengeditan video berfitur lengkap dan profesional untuk perangkat iOS dan Android. Hal ini mendukung banyak lapisan video, audio, gambar, teks, dan efek, dilengkapi dengan macam-macam alat yang memungkinkan guru membuat video berkualitas tinggi. Seputar KainMaster. KainMaster adalah sebuah perangkat lunak ponsel pintar yang khusus digunakan untuk keperluan pengeditan video. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Nextstream. Perangkat lunak ini pertama kali dirilis pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013. Yang pertama, KainMaster memang jadi salah satu aplikasi video editor terbaik untuk Android. Yang kedua, fitur pada KainMaster lengkap dan interface-nya sangat mudah dipahami. Yang ketiga, KainMaster bisa diinstal di hampir semua smartphone zaman sekarang, tidak perlu spesifikasinya tinggi. Yang keempat, kalian bisa membuat video slideshow, video yang ada musik maupun teks, dan masih banyak lagi. Cara menginstal aplikasi KainMaster. Untuk menginstal aplikasi KainMaster, yang pertama dilakukan adalah membuka aplikasi Play Store pada HP Android kalian masing-masing. Jika tampilan Play Store sudah seperti gambar di samping, maka klik kolom pencarian yang terdapat di atas. Jika sudah mengklik tombol pencarian di atas, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Kalian bisa langsung mengetik KainMaster, lalu akan muncul beberapa pilihan. Disarankan untuk memilih yang paling atas. Setelah kalian memilih pilihan paling atas, akan muncul tampilan seperti gambar yang ke-1. Pada tampilan seperti gambar yang ke-1,
atau di atas, klik logo KineMaster. Setelah klik logo KineMaster, akan muncul tampilan seperti gambar kedua. Lalu klik kotak hijau yang terdapat tulisan install. Tunggu beberapa saat karena proses penginstalan aplikasi KineMaster sedang berlangsung. Setelah menunggu beberapa saat, maka aplikasi KineMaster pun akan terinstall secara otomatis pada HP Android kalian masing-masing. Setelah proses penginstalan aplikasi, sekarang saya lanjut untuk cara menggunakan aplikasi KineMaster-nya. Untuk langkah yang pertama adalah klik logo atau aplikasi KineMaster yang sudah terinstall untuk membuat video editing. Pada tampilan yang pertama akan ada beberapa langkah petunjuk dari aplikasi KineMaster-nya sendiri. Setelah kita baca beberapa langkah atau petunjuknya, pada akhir petunjuknya akan ada tombol mulai. Klik mulai untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Ketuk tombol buat baru untuk mulai mengedit. Setelah mengklik buat baru, akan muncul beberapa rasio aspek. Di sini saya akan memilih ukuran rasio 16:9. Setelah memilih rasio 16:9, klik tombol berikutnya. Pada tampilan gambar di atas, pada kotak putih, pilih media yang ingin diedit, atau kalian bisa memasukkan latar belakang sebagai intro. Klik folder aset gambar untuk intro atau latar belakang. Jika kalian memilih latar belakang untuk intro, maka tampilan selanjutnya akan seperti gambar yang di atas. Untuk menambahkan media, Anda bisa menyisipkan layer lainnya seperti media, efek, stiker, teks, dan tulis tangan. Media pada layer bisa berupa foto atau video. Berikut cara untuk menambahkan teks pada intro. Pada langkah yang pertama, pilih menu layer, lalu kalian klik pilihan teks. Setelah kalian klik pilihan teks, maka akan muncul tampilan seperti gambar di samping kanan. Ketik tulisan yang ingin ditambahkan. Jika sudah, klik OK di pojok kanan atas. Untuk mengubah atau mengatur font tulisan, caranya adalah klik tanda kotak merah untuk mengatur font tulisan Anda. Di sini Anda bisa mengubah jenis font agar sesuai dengan tone dari video yang dibuat. Setelah kalian mengtap menu AA untuk mengubah font, akan muncul dua pilihan grup yang tersedia, yaitu Android dan Latin. Pilihlah font yang sesuai, kemudian tap pada tombol checklist di pojok kanan atas. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah untuk menambah animasi pada tulisan. Untuk menambah animasi, bisa pilih animasi masuk, animasi keseluruhan, atau animasi keluar. Jika kalian ingin menyetel animasi masuk atau keluar pada teks, tinggal pilih animasi masuk atau animasi keluar. Kemudian pilih salah satu animasi, atur kecepatan animasi pada slider di bawahnya. Kalau ingin lebih cepat, geser ke 0,5.
Sedangkan kalau ingin lebih lambat, geser ke 1,5. Terakhir, tap simbol checklist di pojok kanan atas. Selain elemen-elemen yang bisa ditambahkan melalui menu layer, kalian pun bisa menambahkan soundtrack atau background. Untuk menambahkan soundtrack atau background, kalian bisa memilih menu audio. Selanjutnya, setelah kalian mengklik menu audio, akan muncul tampilan seperti gambar di samping kiri. Kalian bisa tap pilihan lagu, maka selanjutnya akan muncul pada handphone Android kalian gambar seperti di samping kanan. Kalian bisa menambah lagu yang telah diunduh dalam format MP4A atau MP3 misalnya. Tap sekali pada lagu yang ingin dimasukkan untuk memutar previewnya, lalu tap simbol plus untuk memasukkannya pada lembar proyek. Terakhir, tap pada checklist untuk menyudahi pemilihan lagu. Untuk menambahkan rekaman suara, kalian bisa klik pilihan menu rek. Lalu setelah diklik menu rek, kalian bisa memulainya dengan mengklik tombol mulai. Pada saat itu juga kalian bisa langsung berbicara, dan jika sudah selesai, kalian bisa mengklik tombol berhenti, maka suara kalian akan masuk ke lembar proyek secara otomatis. Berikutnya adalah langkah untuk menambahkan media. Untuk menambahkan medianya, kalian bisa pilih dan klik menu media yang sudah diberi tanda kotak merah. Setelah kalian klik menu media, akan muncul tampilan atau beberapa folder media seperti foto atau video. Jika kalian sudah puas menambahkan berbagai macam media pada lembar proyek, kalian pun bisa memperindah video dengan menggunakan transisi. Cara menambahkannya juga sangat mudah. Carilah simbol yang berbentuk plus di sela-sela media pada lembar proyek. Jika kalian sudah menemukan tanda plus pada lembar proyek, lalu diklik, maka akan muncul beberapa pilihan pada efek transisi. Ada banyak jenis transisi yang bisa dipilih, di antaranya seperti transisi yang bertemakan travel, picture in picture, transisi teks, dan yang lainnya. Oh iya teman-teman, di transisi juga ada jenis transisi ala-ala Microsoft PowerPoint loh, dan saya akan menggunakan transisi ala-ala Microsoft PowerPoint seperti gambar di atas. Untuk gambar di atas memperlihatkan beberapa transisi yang dapat dipilih pada transisi ala-ala Microsoft PowerPoint. Di antaranya ada berputar, perkecil lalu membesar, merencanakan, saka searah, sampul, dan pembagi double. Lalu pilih salah satu transisi, tap pada transisinya, kemudian tap simbol checklist seperti pada gambar di atas pojok kanan. Jika kalian sudah selesai melakukan pengeditan sesuai yang kalian mau, kini saatnya finishing up dengan mengekspor dan membagi video tersebut ke platform seperti YouTube ataupun WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Caranya adalah dengan mengklik tanda panah seperti yang sudah diberi tanda kotak di atas.
Pada gambar di atas, kalian bisa menentukan resolusi dan frame rate video. Pilihan resolusi yang tersedia adalah HD 720p, SD 540p, 480p, dan 360p. Sementara untuk frame rate-nya, kalian bisa memilih dari yang tertinggi 30 fps hingga yang terendah 12 fps. Selain frame rate dan resolusi, kalian pun bisa mengatur besaran bitrate. Semakin tinggi bitrate, semakin jernih kualitasnya, namun ukurannya pun jadi lebih besar. Pilihlah resolusi dan frame rate dan bitrate sesuai keinginan. Jika kalian sudah mengatur keseluruhannya, mulai dari resolusi, frame rate, dan bitrate, kalian bisa mengklik simpan sebagai video untuk mengekspor video yang sudah kalian buat. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan mengenai penjelasan tentang cara menggunakan aplikasi KineMaster. Saya menyadari bahwa video ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya Firly Fitriani mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.